Nah teman-teman, di vlog kali ini aku akan membahas tentang terapi hormon pada transgender atau transpuan atau waria atau transwoman. Apakah selama ini aku menggunakan terapi hormon dalam bentuk injek atau suntik, atau aku dengan pil? Saksikan terus, jangan di skip. Nah teman-teman, baiklah, aku bakal mulai saja vlog kali ini membahas tentang terapi hormon transgender atau transpuan atau waria yang selama ini aku terapkan sama diri sendiri. Perlu diketahui aku bukan dokter, aku juga nggak punya background pendidikan kesehatan. Apa yang aku utarakan berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah melihat vlog aku sebelumnya, mulai dari part 1 sampai part 6 tentang bagaimana aku menjalani terapi hormon, pasti tahu kalau aku mulai menjalani terapi hormon itu setelah setahun aku bertransisi. Jadi itu aku bertransisinya di tahun 2017 dan 2018 aku mulai melakukan terapi hormon. Tapi dengan catatan, setahun pertama aku melakukan terapi hormon itu aku nggak concern, dalam artian nggak intens dan nggak rutin gitu. Nah teman-teman, sebenarnya terapi hormon yang aku jalani selama ini adalah terapi hormon dengan injek alias disuntikkan, dan disuntikkan itu ke bagian otot, bisa di paha gitu. Biasanya aku di paha karena aku menyuntikkannya itu sendiri. Bisa kalian lihat di vlog terapi transgender itu yang aku pernah posting di YouTube. Aku menyuntikkan terapi hormon aku tuh dengan cara injek alias disuntik. Tapi di awal-awal aku terapi hormon, aku selalu minta tolong dengan teman aku yang jago nyuntikkan. Jadi jenis hormon apa yang aku pakai yaitu hormon injek, mereknya Penonkinon, made by Thailand. Jadi itu aku dapetin di marketplace online shop ya teman-teman. Itu harganya range-nya antara 60 ribuan sampai dengan 100 ribuan. Dan banyak sekali pertanyaan, Kak, barang palsu sama asli? Wah, jujur aja aku belum pernah punya pengalaman dapat barang palsu gitu. Dan aku juga pernah cek di Shopee Thailand, itu harganya memang 50 ribuan sih. Jadi wajar kalau di Indonesia harganya 60 ribu sampai 100 ribu. Jadi macam-macam harga yang mereka jual. Jadi itu sah-sah aja. Jadi kalau bisa dapat yang lebih murah ya syukur, kalau dapat lebih mahal ya nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Oke, kita lanjut aja ya guys. Jadi selama ini aku sebenarnya injek terapi hormon, melakukan suntik dengan suntiknya tuh sendiri gitu. Dan jarum suntik yang awal-awal aku terapi hormon itu aku pakai jarum suntiknya ukuran 3 mili. Tapi makin kesini karena jarum suntiknya aku udah dapat di marketplace online juga, aku sekarang dapat jarum suntik yang ukuran 1 mili seperti ini. Dan aku belinya 1 dus. Aku belinya 1 dus kayak gini nih, isinya banyak banget, ada berapa, 100 kalau nggak salah ya. Jadi ini harganya juga murah, dan ini nggak terlalu sakit kalau disuntikkan karena jarumnya kecil banget. Jadi aku pakai ini, aku suntikkan di paha aku. Kalau pengen lihat vlog aku cara menyuntikkan terapi hormon yang injeksi itu, aku ada pernah upload di vlog sebelumnya. Dan teman-teman, aku selama ini sebenarnya nggak pernah pakai pil, dan penasaran sekali mencoba pakai pil. Jadi buat teman-teman yang mungkin takut dengan jarum suntik, bisa alternatifnya adalah dengan menelan pil. Dan bahkan juga ada juga sih estrogen gitu yang bentuknya koyo atau gel, tapi harganya mahal. Jadi aku nggak sanggup, jadi aku cari yang murah aja, yang penting efektif. Ini buktinya. Tapi ya disuntik gitu. Dan selama ini memang aku nggak pernah pakai yang pil, dan penasaran sekali. Dan yang pil estrogen yang pengen banget aku coba itu adalah Proginova yang kandungan setiap butirnya itu 2 mg estrogen. Jadi sangat amat efektif buat terapi hormon, yang mana kebutuhan kita memang range-nya itu antara 1,25 hingga 2,5 mg. Dan Proginova itu
dengan kandungan 2 mg estrogen itu pas banget gitu. Jadi misalnya Proginovanya setiap hari ditelan gitu ya, terus yang untuk injek Penonkinonya per 10 hari sekali gitu ya, itu pas banget. Dan tapi selama ini karena ya ekonomi kadang naik kadang turun, aku cuma pakai yang apa nih, Penonkinon aja. Dan udah 2 tahun ini aku Penonkinon aja. Dulu di awal-awal aku tuh karena di awal-awal nggak terlalu banyak paham tentang terapi hormon, aku kadang pernah dikasih sama teman aku yang transgender juga, itu mereknya Duton, tapi kandungannya ternyata tinggi banget gitu, Duton. Dan ya kayak kado aja, dia habis dari Jakarta gitu terus pulang ke Manado bawa hormon. Nah teman-teman banyak juga yang tanya, kan dapetin injek apa nih, alat jarum suntiknya di mana? Aku belinya di online karena di apotek itu nggak diperjualbelikan, susah banget cari apotek yang mau jual alat suntiknya itu yang ukuran 1 mili begini tuh susah. Dan aku tuh jujur aja dapatnya di online shop, marketplace kayak di Shopee, Lazada dan lain-lain. Kalian bisa cek aja, tulis aja jarum suntik atau alat suntik ukuran 1 mili ya, 1 mili ukurannya. Jadi itu biasanya aku di mereka tuh jual harganya ada satuan, ada yang langsung kayak dus kayak gini banyak gitu. Jadi ya ini solusi sih buat kita yang takut jarum suntik atau mungkin berpikir bahwa itu sakit sekali. Jadi ya pakai jarum suntik yang ini aja, yang 1 mili. Aku suntiknya di paha atas, bisa di samping kayak gitu. Dan pastinya aku selalu menyediakan alkohol, dan sebelum menyuntikkan pun tangan kita harus dicuci dulu pakai sabun, benar-benar harus steril. Jadi jangan terlalu nekat juga ya teman-teman, maksudnya pastikan kondisi tangan kita benar-benar bersih yang sudah dicuci gitu. Dan satu hal lagi yang aku pengen ingetin, jangan lupa dosisnya jangan terlalu over ya. Aku jujur pakai Penonkinon itu seminggu 1 kali, bisa juga per 10 hari sekali. Jadi sama sekali aku nggak pernah tuh yang double suntik. Aku pokoknya seminggu sekali atau nggak per 10 hari sekali gitu loh teman-teman. Jadi itu dulu yang aku pengen sampaikan, bahwa kalau kita mau terapi hormon bisa ada pilihan banyak ragamnya, bisa injek, bisa pil, bisa juga dengan koyo atau dengan gel, tergantung keadaan ekonomi kalian masing-masing. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, yuk kita diskusi di kolom komentar, nanti pasti aku bakal jawab. Dan buat teman-teman, bantu Dewi Monalina untuk mengembangkan channel YouTube ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu di share juga ya supaya aku makin semangat untuk ngupload konten-konten baru. Karena jujur aja aku lagi pengen banget mengembangkan YouTube channel aku, karena dulu sempat galau sekali karena habis putusan jadi kontennya terabaikan, udah berdebu gitu ya. Jadi ya aku niatan banget bikin konten-konten YouTube. Jadi itu ya teman-teman, untuk jarum suntik yang aku pakai adalah ukuran 1 mili, bisa didapatkan di online shop. Dan untuk yang hormonnya itu Penonkinon, kalian pasti tahu kan, Penonkinon hanya 1 ampul setiap minggunya. Itu yang selama ini aku lakukan, dan ini hasilnya. Dan nanti next time aku bakal bahas tentang anti androgen atau blocker atau obat apa aja sih yang merek-mereknya untuk anti androgen. Jadi kita bakal bahas di next time ya. Jadi buat teman-teman, please bantu aku untuk mengembangkan channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe. Jadi ingetin lagi, jangan terlalu overdosis karena banyak resiko yang menghantui. Sehat selalu buat teman-teman, dan kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Bukan jangan sih, aku nggak ngelarang kalian nge-DM di Instagram, tapi aku akan lebih merasa diapresiasi kalau kalian itu komennya di kolom komentar, supaya jadi bahan diskusi dan bisa dilihat teman-teman lainnya juga yang mungkin membutuhkan informasi terkait tentang terapi hormon pada transgender. Jadi
Satu lagi juga, kita harus saling tetap mendukung ya antar teman-teman, jangan tambah dijudge gitu. Dan kalaupun ada haters, teman-teman jangan menanggapi dengan kemarahan yang berlebihan, atau ya udah mending adem-adem ayem aja, itu aja sih. Karena aku selalu dapat itu kan, jadi ya udah santai aja gitu. Jadi ya itu tadi ya, aku intinya nggak pernah pakai pil, nggak pernah pil Progynova. Jadi aku tuh sebenarnya penasaran banget sih sebenarnya mencoba pil. Tapi temanku yang kemarin di Jakarta ini pernah coba selama 1 bulan tentang penggunaan pil estrogen untuk transgender itu Progynova 2 mg per hari. Dan setelah 1 bulan tuh itu aku awasin 1 bulan, memang ada terjadi efek-efek feminisasi gitu ya, efek-efek yang terjadi rutinnya atau yang biasa terjadi pada transgender dalam melakukan terapi hormon. Tapi aku selama ini cuma hanya injek. Itu dulu, makasih banyak.